Masalah sebenarnya tidak menghancurkan hidupmu. Yang sering bikin semuanya berantakan justru kepanikanmu sendiri. Kalimat ini terdengar menohok, tapi ada benarnya. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa saat panik, kemampuan berpikir logis otak bisa turun sampai 40%. Artinya banyak keputusan buruk bukan muncul karena masalahnya terlalu besar, tapi karena pikiran kita sedang tidak jernih. Kita semua pasti pernah merasakannya. Masalah datang tiba-tiba, jantung berdebar, kepala penuh pikiran, lalu kita bereaksi asal. Setelah semuanya selesai, barulah muncul kalimat, harusnya tadi aku nggak begitu. Masalah memang tidak bisa dihindari, tapi orang yang mampu tetap tenang di tengah kekacauan adalah mereka yang paham cara kerja pikirannya sendiri. Berikut beberapa cara sederhana supaya kamu tidak gampang panik saat masalah datang. 1. Sadari bahwa panik itu alarm, bukan fakta. Panik adalah sistem pertahanan tubuh. Ia seperti alarm yang berbunyi saat merasa terancam. Tapi alarm tidak selalu berarti bahaya sungguhan. Contohnya saat ada pesan dari atasan masuk malam-malam, tubuh langsung tegang, padahal belum tentu isinya buruk. Masalah kita seringkali bukan situasinya, tapi terlalu cepat percaya pada alarm. Begitu kamu sadar bahwa panik hanyalah reaksi tubuh, bukan kebenaran mutlak, kamu mulai mengambil kembali kendali. 2. Ganti pertanyaan "kenapa?" dengan "apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Orang yang panik biasanya sibuk bertanya, "Kenapa ini terjadi ke aku? Kenapa hidupku begini?" Pertanyaan itu justru menambah beban. Coba ganti dengan, "Oke, langkah kecil apa yang bisa aku lakukan sekarang?" Fokus ke tindakan, sekecil apapun, langsung menurunkan rasa panik. Dari situ pikiran mulai bergerak ke arah solusi. 3. Biasakan berhenti sebentar sebelum bereaksi. Saat panik, dorongan untuk cepat bertindak sangat kuat, padahal reaksi cepat seringkali salah arah. Latih diri untuk berhenti 5 detik sebelum merespons hal yang bikin stres. Tarik nafas, rasakan tubuhmu, baru bicara atau membalas pesan. 5 detik ini cukup untuk mengaktifkan bagian otak yang berpikir rasional. Kecil, tapi dampaknya besar. 4. Jangan memusuhi pikiran negatif. Banyak orang panik karena ingin segera menyingkirkan pikiran buruk. Padahal semakin dilawan, pikiran itu justru makin keras. Anggap pikiran negatif seperti tamu yang datang membawa pesan. Dengarkan dulu. Biasanya ia hanya ingin mengingatkan kamu capek, kamu perlu strategi baru, atau kamu perlu istirahat. Saat kamu berhenti melawan, emosi perlahan turun dan ruang berpikir terbuka. 5. Bangun kebiasaan tenang sebelum masalah datang. Ketenangan tidak muncul tiba-tiba saat krisis, ia dilatih dari kebiasaan kecil sehari-hari. Misalnya, duduk diam 5 menit tanpa ponsel, minum teh atau kopi sambil benar-benar hadir, jalan kaki tanpa multitasking. Kebiasaan sederhana ini melatih otak untuk menurunkan ritme, dan otak yang terbiasa tenang lebih siap saat badai datang. 6. Ubah cara memandang masalah. Masalah bukan hukuman, tapi ujian kesiapan. Orang yang menganggap masalah sebagai ancaman akan panik setiap kali hidup tidak sesuai rencana. Sebaliknya, orang yang melihat masalah sebagai bagian dari proses belajar akan lebih cepat bangkit. Kehilangan pekerjaan bisa terasa seperti akhir segalanya, atau justru momen untuk menata ulang hidup. Makna yang kamu pilih menentukan seberapa besar kepanikanmu. 7. Percaya bahwa hidup punya ritmenya sendiri. Salah satu sumber panik terbesar adalah keinginan mengontrol semuanya sekarang juga. Padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Kamu bisa menanam, menyiram, dan merawat, tapi kamu tidak bisa memaksa bunga mekar hari ini juga. Belajar percaya pada ritme hidup membuatmu fokus pada apa yang bisa dikendalikan hari ini, bukan hasil akhirnya. Dan saat itu terjadi, panik perlahan kehilangan tenaganya. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari panik, tapi kamu bisa belajar tetap berdiri di tengah kekacauan, bukan hanyut di dalamnya.
Kalau kamu setuju bahwa ketenangan bukan hadiah dari hidup, tapi keterampilan yang bisa dilatih, bagikan tulisan ini. Apa hal yang paling sering bikin kamu panik akhir-akhir ini?